Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Matematika Peminatan kelas 10. Yang pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Tentu kalian di SMP, di SMA juga sudah mengenal yang namanya persamaan. Tinggal sekarang yang akan kita bahas adalah persamaan eksponensial, artinya persamaan yang ada eksponensialnya atau persamaan yang ada menggunakan bentuk pangkat. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung saja membahas bentuk-bentuknya, kemudian ntar langsung disertai contoh biar cepat memahaminya. Nah, yang pertama kita akan belajar persamaan eksponensial dalam bentuk, kita tuliskan A fx sama dengan A pangkat P. Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi, ketika kita memiliki persamaan bentuk seperti ini, kita memiliki A pangkat fx, A dipangkatkan suatu fungsi, kemudian sama dengan A pangkat P. P adalah bilangan angka, seperti itu, atau konstanta. Maka ketika kita memiliki yang persamaan seperti ini, tentu A harus lebih besar dari 0. Ya, tentu syaratnya A lebih dari sama dengan 0, dan gimana supaya bentuk pangkat? Berarti A tidak boleh sama dengan 1. Ya. A harus lebih dari 0, tetapi dan A tidak boleh sama dengan 1. Berarti A-nya bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, ketika kita memiliki bentuk persamaan ini, maka penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah, saya tuliskan lagi biar kalian bisa menuliskan di buku ya rumusnya atau sifatnya. Ketika kita punya A pangkat fx itu sama dengan A pangkat P, maka bisa kita tarik kesimpulannya atau penyelesaiannya adalah fx itu sama dengan P. Maka ini yang kita gunakan. Contoh, ketika kalian menemui persamaan eksponensial, misalkan 4 pangkat x sama dengan 8. Ini misalkan yang pertama. Bagaimana menyelesaikannya? Maka ketika bentuk yang seperti ini, maka kalian sudah bisa membayangkan, oh berarti dibawa ke dalam bentuk yang pertama ini. Ada A, sini juga harus ada A gitu, berarti harus kita samakan antara ruas kiri dan ruas kanan, bilangan pokoknya. Terus bagaimana langkahnya? Di sini 4, di sini 8, kan belum sama. Ya harus kita samakan. Berarti harus kita rubah ke dalam bilangan pokok yang sama. Terus bisa kita rubah berapa? Yang ruas kiri bisa kita rubah ke bilangan pokok 2, yang ruas kanan juga bisa kita rubah ke dalam bilangan pokok 2. Berarti 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan X. Jadi 4-nya kita rubah ke dalam 2 pangkat 2. Sedangkan yang 8 berarti iya, kita rubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3. Terus bagaimana menyelesaikannya? Berarti kita gunakan sifat dari eksponensial. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, gimana pangkatnya? Jadi dikali 2 pangkat 3, jadinya seperti ini. Apakah sudah sama? Bilangan pokoknya sudah. Yang ruas kiri 2, ruas kanan juga 2. Terus bagaimana setelah kalian dapatkan yang seperti ini? Kita gunakan
sifatnya. Maka hasilnya adalah fx sama dengan p. Berarti fx-nya yang mana? 2x. Ya. Maka kalau sudah sama bisa kita tuliskan atau kita hilangkan bentuk pangkatnya. Berarti 2x sama dengan 3. Atau kalian juga bisa mengasumsikan setelah sama, maka gimana? Bilangan pokoknya kita hilangkan. Nah, seperti itu. Maka tinggal apa? Yang atas, pangkatnya kita samakan. 2x sama dengan 3. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal kita samakan bentuk pangkatnya. Sebetulnya ketika kita menggunakan pengertian, ketika kita punya bentuk, bentar kalian jadi kita selesaikan dulu. Berarti 2x sama dengan 3. Maka kita selesaikan dengan menggunakan persamaan seperti biasa. Berarti x sama dengan berapa? 3/2. Maka ini penyelesaiannya. Nah, saya kira tidak ada masalah ya untuk menyelesaikan bentuk persamaan. Saya kasih contoh lagi. Contoh yang kedua. Misalkan saya punya 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 32. Berarti langkah yang pertama bagaimana? Samakan bilangan pokoknya. Berarti yang sini sudah 2x min 1, tinggal yang 32 berarti 2 pangkat berapa? 5. Nah, kalau sudah sama, berarti tinggal kita samakan pangkatnya. Berarti 2x min 1 sama dengan 5. Kita selesaikan seperti biasa. Berarti 2x sama dengan 5, satunya pindah ruas, berarti jadi positif. Berarti 2x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan 3. Selesai. Maka untuk bentuk persamaan eksponensial dalam bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p bisa kita selesaikan menggunakan sifat ini. Oke. Kita lanjutkan ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, misalkan kita punya bentuk yang kedua, kalau tadi adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat p, sekarang pangkatnya dua-duanya merupakan suatu fungsi. Jadi ruas kiri pangkat fungsi, ruas kanan juga pangkatnya fungsi kalau tadi angka. Tentu syaratnya sama dengan yang tadi, bahwa a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Terus bagaimana penyelesaiannya atau sifatnya? Sama dengan yang tadi, jadi ketika sudah bilangan pokoknya kita samakan, maka pangkatnya juga kita samakan. Berarti kalau kita punya a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, seperti itu, maka penyelesaiannya gimana? Berarti tinggal kita samakan pangkatnya. Berarti fx sama dengan gx. Ya. Ini ya sifatnya. Jadi tinggal kita masuk ke contoh. Contoh, misal kita punya 9 pangkat
X min 1 sama dengan sepertiga pangkat 4X min 1. Tentu ketika kalian melihat seperti ini, pasti yang di benak kalian bertanya, waduh, ini bentuknya berbeda, ada pecahan dan seterusnya. Maka tidak usah bingung, berarti langkah yang pertama yang harus kalian lakukan apa? Kalian ubah dulu ke bilangan pokok yang sama. Maka antara ruas kiri dan kanan harus sama. Berarti yang ruas kiri kita rubah ke dalam bentuk bilangan pokok berapa? 3. Ya, berarti 3 pangkat 2 pangkat X min 1 itu akan sama dengan sepertiga. 1/3 berarti kalau kita buat ke dalam bilangan pokoknya 3, berarti bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat negatif 1. Masih ingat ya sifatnya ya? Pangkat 4X min 1. Tinggal kita operasikan, pangkat dipangkatkan lagi berarti menjadi bentuk perkalian. Berarti jadi 2X, 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Sedangkan yang sini berarti dikalikan negatif 1 semuanya ini berarti 3 pangkat negatif 4X plus 1. Sampai di sini paham ya? Nah, setelah bilangan pokoknya sudah sama, berarti gimana? Tinggal kita samakan pangkatnya. Berarti 2X min 2 itu akan sama dengan min 4X plus 1. Tinggal kita selesaikan persamaannya. Berarti gimana? Yang X kita taruh di ruas kiri semuanya. Berarti 2X plus 4X. Karena pindah ruas ya. Yang sini berarti 1. Yang min 2 pindah ke ruas kanan berarti menjadi positif juga. Yang ini ketemu ruas kiri ketemunya 6X. Ruas kanan ketemunya 3. Maka X sama dengan berapa? 3 dibagi 6. Atau X sama dengan setengah. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan saya punya bentuk akar 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan 9 pangkat X min 2. Yang satu bentuk akar, yang satu tidak. Bagaimana? Kalian masih ingat ya, bentuk akar itu berarti bentuk pangkat rasional atau pecahan. Kalau di sini tidak ada angkanya, berarti gimana? Artinya di sini ada angka 2. Berarti kita pangkatkan setengah. Ya. Berarti 3 pangkat 2X plus 1 dipangkatkan lagi setengah. Yang sini kita samakan bilangan pokoknya sama, berarti ini menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi X min 2. Sampai sini paham ya? Samakan bilangan pokoknya. Nah, berarti yang ruas kiri ini, berarti pangkatnya gimana? Dikali. Berarti 3 pangkat setengah kali 2X. Berarti X ditambah setengah. Setengah kali 1 setengah. Kemudian yang ruas kanan, berarti 3 pangkat 2 kali X 2X negatif 4. Nah, setelah sama, langkahnya sama dengan tadi. Setelah sama bilangan pokoknya, berarti tinggal pangkatnya kita samakan. Sama dengan 2X min 4.
pindah ke ruas kiri, berarti X dikurangi 2X sama dengan min 4 dikurangi setengah. Maka yang sebelah sini ruas kiri ketemunya adalah min X. Yang ruas kanan berarti negatif 4 dikurangi setengah. Berapa? Iya. Boleh disamakan penyebutnya ataupun langsung kalau bilangan setengah berarti ya negatif 4 setengah. Supaya sambil mengingat-ingat penjumlahan pecahan, berarti ini kita samakan dulu penyebutnya, boleh ya. Samakan penyebutnya berarti gimana? Samakan penyebutnya. Iya. Jadi yang sini adalah 8/2 dikurangi dengan berapa? 1/2. Samakan penyebutnya. Berarti min X sama dengan negatif dikurangi. Berarti gimana? Atas tinggal gimana? Ya, min 9/2. Nah, karena yang ditanyakan adalah penyelesaiannya yang ditanyakan adalah X, maka yang ruas kiri bentuknya harus kita rubah dalam bentuk X. Atau ini kita kalikan dengan negatif 1. Berarti yang sini adalah X, yang ruas kanan adalah 9/2. Ya. Atau bisa kita tuliskan dalam pecahan campuran adalah 4/2. Ya, saya kira kita untuk pertemuan kali ini membahas dua sifat dari persamaan eksponensial. Besok kita tambahkan lagi bentuk yang lainnya. Jadi silahkan kalian cermati, pahami. Jadi besok ketika di soal harus menggunakan sifat yang mana kalian sudah paham betul. Intinya yang harus kalian cermati di situ ketika menyelesaikan persamaan bentuk eksponensial adalah apa? Langkah yang pertama adalah menyamakan bilangan pokok. Setelah sama, tentunya bisa kalian gunakan sifat-sifat eksponensial atau bilangan pangkat. Kemudian yang kedua, berarti gimana? Tinggal kalian samakan atau sama dengankan pangkatnya. Sudah. Setelah kalian lakukan ini, tinggal kalian selesaikan menggunakan persamaan biasa. Saya kira seperti itu. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya Ri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.